Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zim li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak dan ibu-ibu, wali-wali anak-anak ya. Orang tua, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali kita akan bahas satu poin yang penting untuk kita semua, karena banyak di antara kita statusnya sebagai ayah atau sebagai ibu ya. Kebanyakan kita membahas tentang hak orang tua dan kepada anak, artinya apa yang kewajiban yang harus ditunaikan anak kepada orang tua. Sering pembahasan berkaitan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi sungguhnya Islam sempurna. Tidak hanya membahas hubungan antara kewajiban anak kepada orang tua, tetapi juga Islam bahas tentang hak-hak anak-anak, yaitu kewajiban orang tua terhadap anak-anak. Jangan sampai kewajiban ini terlupakan ya. Jangan sampai kewajiban ini terlupakan ya. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah menyinggung bahwasanya anak-anak punya hak untuk dididik, untuk diselamatkan dari api neraka jahanam melalui kedua orang tua. Allah sudah ingatkan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, itu anak dan istri kalian, dari neraka jahanam. Allah juga berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Ya, perintahkanlah keluargamu, yaitu istrimu dan anak-anakmu, untuk salat. Jangan sampai lalai ya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Artinya jangan sampai kalian sibuk mencari rezeki sehingga lupa untuk mengingatkan istri dan anak-anak. Nahnu narzuquk, justru kami yang beri rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan terlalu banyak dalil bagaimana perhatian syariat terhadap anak-anak. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, perkataan yang sangat indah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, qala ba'du ahli ilm, berkata sebagian ulama, innallaha yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal walada an walidihi. Sungguhnya pada hari kiamat kelak, kata Ibnu Qayyim, sebagian ulama mengatakan, sungguhnya Allah pada hari kiamat kelak, yang pertama Allah tanya adalah kepada orang tua tentang hak-hak anak-anaknya, sebelum Allah bertanya kepada anak-anak tentang kewajibannya kepada orang tua. Saya ulangi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Allah akan bertanya kepada orang tua tentang kewajiban mereka terhadap anak-anak sebelum Allah bertanya kepada anak-anak tentang kewajiban mereka terhadap orang tua ya. Kemudian beliau berkata, fa innahu kama ana lil abbi ala ibnihi haqqan falil ibni ala abi haqqun. Sebagaimana ayah punya hak yang wajib ditunaikan oleh anak, demikian juga anak punya hak yang wajib ditunaikan oleh ayah. Sebagaimana kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman tentang hak kedua orang tua dalam firman-Nya, wa wasainal insana biwalidayhi husna, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Qala ta'ala, Allah juga berfirman sebaliknya, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ai allimuhum adibuhum, yaitu ajarkan agama kepada mereka dan ajarlah adab kepada mereka. Jadi intinya ini hak jangan sampai kita lupakan. Kita punya hak, kita tuntut anak kepada anak-anak, kalian harus begini, harus begini, harus begini. Anak-anak juga punya hak yang akan dia nuntut kepada kita kalau kita tidak tunaikan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hak-hak anak, yaitu adab hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh seseorang dan adab-adab orang tua terhadap anak-anak ya. Dari sebelum lahir, ketika lahir sampai setelah mereka lahir ya. Kita akan bagi misalnya
hak-hak anak. Ya, mungkin kita bisa bagi menjadi 3, ya. Sebelum menikah, ya. Sampai para ulama menyebutkan hak anak banyak. Bahkan sebelum menikah, ya. Kemudian yang kedua, tatkala yang berikutnya, tatkala dalam janin, sebagai janin, kemudian yang ketiga misalnya ketika lahir, kemudian yang terakhir setelah lahir, setelah mulai besar, ya. Ini perhatikan, anak-anak punya hak yang besar, ya. Di antaranya sebelum menikah, sebelum lelaki menikah, ya. Di antara hak anak-anak adalah ia memilih calon ibu, ya, yang baik, solehah. Ini termasuk hak anak. Allah menyebut ini termasuk hak anak. Jadi jangan kita mendolimi anak kita dengan kita menikah dengan sembarang wanita, ya. Kita harus memilih wanita yang baik, wanita yang pantas untuk jadi ibu, wanita yang soleha, yang bisa kita serahkan pendidikan anak-anak kita kepada wanita tersebut. Adapun seorang laki yang kemudian menikah hanya dengan hawa nafsu, tidak melihat kepada akhlak wanita calonnya tersebut, maka dia suatu saat akan mendolimi anaknya. Karena dia serahkan anaknya kepada wanita yang tidak becus dalam mendidik anak-anak. Bila anak tersebut bukan anak yang soleh, anak duniawi, anak metal, ya, anak fang dan macam-macam, ya. Dan itu yang terjadi, ya. Maka wajib bagi seorang lelaki untuk memilah-milih calon istrinya, ya. Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba', bahwasanya wanita dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, ya, wali maliha, karena kedudukannya, bibit bobot bebetnya, kemudian karena wali maliha, karena hartanya, wali diniha, dan karena agamanya. Kata Nabi SAW, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka hendaknya engkau mendapati wanita yang berakhlak, beragama baik. Kalau tidak, kau akan merugi, ya. Jadi ini adalah hak anak-anak. Di antara hak anak adalah memilih seorang laki, seorang calon ayah, memilih calon ibu yang benar, ya. Calon ibu yang. Kenapa? Karena di antara tujuan Nabi, ya, adalah di antara manfaatnya, karena Nabi memotivasi memiliki anak soleh. Yang Nabi SAW berkata, idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min thalas. Kalau anak Adam meninggal maka terputus amalannya kecuali 3, di antaranya waladun salihun yad'u lahu, ya, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ya. Perhatikan anak soleh yang mendoakannya. Nah, anak soleh ini bagaimana kita mau dapatkan? Jika ternyata, ya, kita tidak memilih ibu yang tepat, ya, hanya sekedar hawa nafsu, ya, kemudian kita menikah dan akhirnya tidak bisa pantas menjadi seorang ibu yang soleha. Yang sudah terlanjur, kalau ternyata qadarullah di antara kita ada yang memiliki istri yang tidak soleha, yang pikirannya orientasi dunia melulu, maka saatnya kita mendidik dia sebelum nanti kita punya anak, karena anak banyak terpengaruh dengan ibu. Ya, pemikiran ibu itu hari-harinya, ibunya duniawi, kerjanya melihat duniawi, anak akan ikut-ikutan. Kalau ibunya rajin baca Quran, anak akan rajin baca Quran. Ibunya HP melulu, anaknya ikut seperti itu. Ya, jadi anak cerminan ibunya. Karena kita orang ayah sibuk kerja, sibuk ini keluar rumah. Ya, jadi carilah wanita salihah yang bisa menjadi uswah hasanah, teladan yang baik bagi anak-anak. Jadi di antara hak anak adalah seorang laki memiliki calon ibu yang baik, ya.
Kalau sudah terlanjur ya qadarullah. Kita bicara tentang orang yang baru mau menikah, hendaknya jangan sembarang memilih. Hak anak adalah punya ibu yang salehah. Kemudian juga Nabi SAW bangga ya. Nabi SAW bangga dengan jumlah yang banyak. Ya, tazawwajil wadudul walud, tazawwajil wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahilah wanita yang al-wadud, yang sangat penyayang kepada suaminya, al-walud yang subur, mudah punya anak. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah, karena aku bangga dengan jumlah kalian di hadapan nabi-nabi yang lain. Maksudnya tentu Nabi SAW bangga dengan jumlah yang banyak, jumlah yang baik ini tentunya jumlah yang berkualitas tentunya. Ya, yang berkualitas. Bukan yang tidak berkualitas ya. Tidak berkualitas ya, apa yang perlu dibanggakan? Yang berkualitas tersebut diantaranya soleh. Nah, yang punya peran dalam hal ini adalah ibu. Ini diantara hal yang penting. Kemudian juga diantara hak anak sebelum tatkala misalnya ketika sudah menikah misalnya ya, diantaranya misalnya kita bilang tatkala janin atau sebelum menikah, sebelum lahir ya, di antaranya selalu berdoa agar dianugerahi anak soleh. Belum dia lahir, kita sudah doakan. Sebelum dia lahir. Sebelum lahir kita doakan, ketika lahir kita doakan, ketika sudah besar pun kita doakan. Ya. Kita doakan. Rabbi habli minas shalihin, ya Allah anugerah kepadaku anak yang saleh. Seperti doa Nabi Zakaria ya. Fahabli min ladunka waliya, ya Allah anugerah kepadaku anak yang baik ya. Nabi Zakaria berdoa sebelum punya anak, dia berdoa. Lagi anak sudah mulai istri kita mulai mengandung, kita banyak doain tuh. Doa terus karena kalau Allah kabulkan selesai anak kita menjadi anak saleh. Jangan malas untuk mendoakan anak-anak. Ya. Jadi kita berdoa agar dianugerahi anak yang saleh. Demikian juga ketika dia lahir kita doain. Sebagaimana Maryam mendoakan, Rabbi inni wada'tuha untha. Dalam surat Maryam, Maryam mengatakan, ya Rabbku, ternyata aku melahirkan seorang anak wanita. Ya. Walaysa dzakaru kal untha, tidak seperti laki-laki. Wa inni u'idzuha bika. Dan aku meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah agar anak ini tidak diganggu oleh syaitan. Didoain anak ketika lahir. Demikian juga ketika anak sudah besar ya sering doain ya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anaknya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku penegak salat, demikian juga anak-anakku ya. Wa junubuni wa baniya an a'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Jadi kita doakan ketika dalam kondisi janin, kita berdoa agar dianugerahi anak saleh ya. Kemudian ketika janin, di antara hak anak ya, perhatikan. Di antara hak anak adalah menjaga kesehatannya, gizi, menjaga gizi janin. Istri enggak boleh makan sembarang ya. Ini ibunya enggak boleh makan sembarang. Ayahnya menyediakan makan bergizi. Sampai-sampai gara-gara janin, boleh wanita tidak berpuasa. Tidak boleh berpuasa, meskipun dia kuat. Dia kuat, saya kuat, meskipun hamil, bisa berpuasa. Tunggu dulu, tanya sama dokter dulu. Kalau kau kuat, tapi kau berpuasa, akhirnya mempengaruhi janin, maka tidak boleh kau berpuasa. Jangan kau zalimi janin. Janin jangan kau zalimi. Lihat bagaimana perhatian syariat terhadap janin, meskipun dalam kandungan. Ya. Meskipun dalam kandungan ya. Bahkan jadi sampai-sampai saya katakan tadi boleh tidak berpuasa. Demi janin, demi kesehatan janin. Boleh tidak berpuasa. Kemudian juga bahkan di antara hak anak sampai syariat mengatur, jika seorang meninggal, istrinya dalam kondisi hamil. Kita tidak tahu anaknya laki-laki atau perempuan nih. Kemudian dia meninggal, dia punya harta warisan. Harus disisihkan untuk anak ini. Ini anaknya dalam janin. Kenapa kalau dia keluar nanti, dilihat laki-laki atau perempuan, dikasih. Ya.
Dikasih. Kalau sudah ketahuan USG kira-kira ya laki-laki. Kalau tidak ketahuan anaknya laki-laki atau perempuan, sudah dikasih bagian laki-laki saja. Anggap saja anak ini lahir. Kalau ternyata dia keluar anak perempuan, ya nanti bagi warisan perempuan, sisanya kembalikan lagi kepada ahli waris yang lain ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana perhatian syariat terhadap anak-anak ya. Kita diajarkan untuk beradab kepada anak-anak. Dari mau menikah sudah diajarin, ketika hamil diajarin ya. Demikian juga ketika lahir. Ketika lahir juga perlu diajarin. Tidak usah bikin bid'ah atau acara-acara yang aneh-aneh, ritual-ritual yang tidak diajarkan ya. Ritual ketika hamil sekian enggak diajarkan. Kita ikuti saja yang diajarkan oleh syariat. Kemudian ketika lahir tentu ada hak anak-anak yang hendaknya ditunaikan ya ketika lahir ya. Di antaranya adalah tentunya beberapa hak ya, seperti akikah. Ya tentu sebagian ulama berpendapat anak baru lahir diazanin misalnya. Ini pendapat sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, tidak perlu diazanin ya. Namun amal sebagian salaf mereka mengazankan. Intinya ini masalah khilafiyah ya. Ada yang mengazan silakan, enggak juga tidak jadi masalah. Tapi yang disepakati misalnya akikah. Akikah ya, jika anak laki-laki disembelih 2 ekor kambing pada hari ke-7, jika anak perempuan 1 ekor kambing, yaitu pada hari ke-7. Adapun hari ke-7 dilihat jika anak lahir setelah terbenam matahari, berarti itu hari pertama. Misalnya dia lahir hari Minggu malam, ya, berarti itu Minggu dihitung hari pertama. Kemudian Senin hari kedua dan seterusnya. Tapi kalau dia lahirnya sebelum terbenam matahari, maka hari kelahirnya tidak dihitung sebagai hari pertama. Hari pertama besoknya. Jadi yuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Disembelih untuknya, diakikahkan baginya pada hari ke-7 ya, hari ke-7. Ini menunjukkan perhatian adab terhadap anak sejak kecilnya. Ini masalah pembahasan akikah sudah kita bahas dalam pengajian yang lain. Saya hanya menyebutkan secara singkat ya. Akikah kemudian misalnya di antara juga memberi nama. Memberi nama ya pada hari ke-7. Wa yusamma pada hari ke-7. Pada hari ke-7. Memberi nama pada hari pertama juga boleh ya. Hari ke-7 juga boleh ya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW ketika lahir putranya Ibrahim, Rasulullah SAW kasih nama langsung pada hari tersebut. Samaitu ibni hadza bismi abi Ibrahim. Aku namakan putraku ini dengan nama bapakku yaitu Ibrahim. Karena Nabi SAW keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahir langsung Rasulullah beri nama. Hari ke-7 juga boleh. Demikian juga dalam ayat dalam surat Maryam tadi, ketika Maryam melahirkan putri, dia mengatakan, wa inni sammaituha Maryam. Ya Rabbi inni wada'tuha untha. Kemudian walaysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Aku menamakannya Maryam. Dia sebutkan hal tersebut ketika melahirkan. Menunjukkan memberi nama boleh pada hari pertama. Kalau bisa hari ke-7 juga lebih afdal ya. Dan ingat tatkala memberi nama juga tidak sembarang. Ini juga penting. Jangan sampai kita mengganggu, menzalimi anak kita. Ketika dia sudah besar kita kasih nama yang konyol ya. Jadi nama yang dipermainkan oleh teman-temannya, nama yang lucu, nama yang memalukan. Enggak, kita pilih nama yang baik. Nama-nama yang sunnah seperti Abdullah, Abdurrahman, kita namakan ya, nama-nama yang baik. Nama-nama yang makruh seperti nama-nama yang tidak enak didengar seperti harb, namanya artinya peperangan, seperti nama-nama api, misalnya namanya api, ya nyala api. Nah, ini enggak makruh, tidak baik ya. Jadi kita pilihkan nama yang baik, yang enak didengar. Dipanggil juga enak ya. Itu tugas kita. Nama adalah doa. Jangan sembarang memberi nama. Jangan sembarang memberi nama, apalagi nama-nama yang haram ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak anak-anak ya. Tentunya lahir disusui dan yang lainnya itu semua adalah pembahasan ya. Sampai bahkan kedua orang tua jika bercerai, anak punya hak. Istri menyusui. Ya, kalau istri minta biaya dari suami, suami harus kasih. Ya, kalau istrinya tidak mau menyusui, suaminya harus cari, bapaknya harus cari
Ibunya tidak menyusui, bapaknya harus cari orang yang menyusui. Dia bayar. Hak anak untuk dirawat. Hak anak untuk mendapatkan susu yang bergizi, susu ASI. Ya. Sampai Allah menyuruh kalau kalau tidak sepakat antara suami istri karena bercerai, ya maka cari wanita yang lain untuk menyusui anaknya dan dia bayar, ya. Dan dia mulai bayar. Nah, kita bahas yang sangat penting adalah bagaimana adab-adab setelah mereka mulai besar. Ini yang mau kita Yang kita bahas, ya. Baik, sudah? Adab-adab dalam mendidik anak-anak, ya. Perlu saya ingatkan pertama, ini hal yang perlu kita renungkan, ya. Yang perlu diingat. Bahwa mendidik anak adalah perintah Allah. Jadi, adalah perintah Allah. Jadi kalau kita mendidik anak, kita dapat pahala. Hadirkan dalam diri kita bahwasanya kita mendidik anak dapat pahala. Ini perlu penting. Jadi kita bukan hanya beradab kepada anak, kita beradab kepada Allah. Allah yang suruh kita untuk mendidik anak-anak. Kita duduk sama anak kecil, anak kita ajari baca, kita ajari beradab, kata-kata yang baik. Kita perlu kadang kita omelin, kadang kita candain. Itu semua berpahala. Berpahala. Kita saja kalau senyum sama orang, bantu orang dapat pahala. Ini anak kita sendiri dapat pahala. Sabar, perlu sisihkan waktu untuk mendidik anak-anak. Jadi mendidik anak adalah perintah Allah, karenanya merupakan ibadah. Ini harus dihadirkan dalam diri kita. Ibu-ibu juga untuk mendidik anak-anak perlu kesabaran. Ini adalah ibadah. Terutama di zaman sekarang. Di zaman sekarang didik anak-anak tidak mudah, sangat berat. Belum lagi zaman online. Sudah anak punya HP, apa yang mereka mau lihat, mereka jadi follower kepada channel-channel yang mereka kehendaki, ya. Sampai-sampai saya dengar sebagian ulama mengatakan mendidik anak zaman sekarang adalah jihad fisabilillah. Tapi ada yang mengungkapkan demikian. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah modal dasar umat Islam. Mereka akan menjadi remaja, mereka akan menjadi penerus. Nah, kalau mereka sejak kecil sudah rusak, sudah generasi YouTube semuanya, sudah generasi Facebook, sudah generasi YouTube, generasi game, Allah musta'an. Bagaimana ke depannya? Jadi anak-anak ini adalah sampai ayat tadi antara ulama yang mengatakan jihad fisabilillah, ya. Jadi ini perlu diingat, mendidik anak-anak adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat juga bahwasanya pengaruh orang tua terbesar. Pengaruh terbesar adalah dari orang tua. Kedua orang tua. Benar, kita tidak ragu bahwasanya teman-teman anak-anak punya pengaruh, sekolahnya punya pengaruh, tapi ingat orang tua paling punya peran dalam mempengaruhi anak-anak. Dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua anak lahir dalam kondisi fitrah di dalam Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi atau menjadikan dia Majusi. Jadi yang menjadikan anak berubah akidahnya dari akidah yang fitrah menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, maka adalah kedua orang tua. Punya peran yang sangat-sangat besar. Makanya pepatah Indonesia benar bahwasanya apa kata pepatah Indonesia? Buah jatuh tidak jauh dari apa? Batang pohonnya, ya. Pepatah. Buah jatuh tidak jauh dari batangnya, ya, dari pohonnya, ya. Ya, pohonnya begitu, ya, buahnya tidak jauh-jauh seperti ini. Pepatah yang benar. Pepatah Arab mengatakan, dalam pepatah Arab, faman syabaha
abahu fama zalam. Siapa yang meniru bapaknya dia tidak berbuat zalim. Ya, bapaknya ditiru wajar. Dia tidak zalim. Yang ditiru bapaknya, bapak yang jadi contoh. Ya, dan itu diisyaratkan dalam Al-Qur'an ketika Maryam datang dalam membawa kondisi menggendong Nabi Isa, orang-orang menyangka dia telah berzina. Apa kata mereka? Ya, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Mereka mengatakan, "Wahai Maryam, kamu aneh kok kamu bisa berzina? Sementara bapakmu adalah orang baik-baik dan ibumu bukan wanita pezina." Artinya, kalau Maryam berzina, waliyadzubillah, karena bapak dan ibunya adalah orang nakal, ibunya juga pezina, wajar. Makanya mereka heran, ini kok aneh Maryam bisa terjerumus dalam zina? Mereka menyangka dia berzina, tentunya padahal tidak. Sementara ayah dan ibunya orang baik-baik. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya pengaruh orang tua sangat besar. Jadi Anda harus percaya hal ini. Pengaruh Anda terhadap anak besar. Ketika terjadi kesalahan dalam anak-anak Anda, yang Anda salahkan pertama diri Anda atau istri Anda, itu enggak ada yang lain. Masalah sekolah itu lah urusan belakangan. Sekolah membantu, punya pengaruh, ya tidak kita pungkiri. Lingkungan punya pengaruh, tidak kita pungkiri. Tapi pengaruh paling besar adalah orang tua, ayah dan ibu. Maka benar tadi patah Arab, faman syabaha abahu fama zalam. Ya, siapa yang mirip bapaknya, maka dia tidak bersalah. Maka dia tidak salah. Ya, mau tiru siapa lagi kalau bukan bapaknya? Ada pembohong, bapaknya pembohong. Bapaknya pelit, dia lebih pelit lagi ya. Ini perlu dicamkan ya, sehingga ketika kita menjalankan adab terhadap anak-anak, maka kita merasa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya juga yang perlu kita perhatikan, karena ini merupakan tanggung jawab mendidik anak-anak, tanggung jawab mendidik anak-anak adalah tanggung jawab atau amanah yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Juga harus kita perhatikan ya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ketahuilah kalian semuanya adalah pemimpin atau kalian dan setiap kalian akan ditanya tentang bawahannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fal amir alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Penguasa atau gubernur atau khalifah atau presiden adalah pemimpin bagi manusia dan dia akan pemimpin rakyat dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang lelaki adalah pemimpin atau bertanggung jawab atas anggota keluarga dan dia akan ditanya tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi. Perhatikan di sini. Dan seorang wanita adalah penanggung jawab atas rumah suaminya dan anaknya. Anak suaminya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang bertanggung jawab terhadap mereka. Jadi ini adalah satu amanah yang Allah berikan kepada kita dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan disangka seenaknya saja. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak akan ditanya kita, kamu bagaimana anak tentang ini? Jangan sampai kita perhatian sama anak pertama, anak kelima tidak kita perhatikan. Atau sebaliknya, anak pertama tidak kita perhatikan, anak kelima kita perhatikan. Akan ditanya satu persatu anak kita. Bagaimana kamu terhadap anak pertama? Bagaimana kamu terhadap anak kedua? Bagaimana kamu terhadap anak ketiga? Seperti ini pertanggungjawaban yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu diingat ya. Kemudian perhatikan asal dalam mendidik anak-anak adalah kelembutan, adalah dengan kelembutan. Ini anak-anak butuh kelembutan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Ya, wa ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya.
kecuali akan menghiasinya. Anak-anak ya. Asalnya jangan lembut. Kita jangan bersikap keras sama anak. Sikap keras itu bukan hukum asal. Kita sesekali keras boleh. Rasulullah membolehkan. Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin wadribuhum wa hum asyara sinin. Perintahkan anak-anak untuk salat sementara mereka berusia 7 tahun. Kalau mereka tidak mau salat sampai 10 tahun, pukullah mereka. Boleh mukul, enggak ada masalah. Dengan aturan tentunya. Tapi itu bukan hukum, ya, bukan hukum asal. Hukum asal adalah kelembutan. Ingat sabda Nabi dalam hadis Musnad Ahmad. Innallaha idza ahabba ahla baitin, ya, sungguhnya kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelembutan kepada mereka, ya. Jika dalam keluarga penuh kelembutan, suami terhadap istri, istri terhadap anak-anak, suami terhadap anak-anak lembut, maka inilah keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan hal ini karena sebagian orang bawaannya emosi, ya, bawaannya emosi. Orang mau punya anak tapi nggak siap mendidik anak. Bagaimana? Ya jangan punya anak kalau begitu. Kalau punya anak ya siap. Ya, anak-anak nakal ya biasa. Itu kita juga dulu begitu. Lupa kalau pernah jadi anak-anak. Ya, kita juga dulu begitu sama. Ya, anak-anak coret sana coret sini ya biasa anak-anak. Bongkar sana bongkar. Namanya anak-anak. Maunya anak-anak nggak ada yang bongkar-bongkar. Memang anak langsung gede ya. Anak-anak kecil gitu bongkar sana, banting sana, lempar sini. Itu hak dia untuk bermain. Bahkan sebagian psikolog mengatakan dengan dia bermain seperti itu aktif ya, tentunya kita arahkan, maka semakin berkembang kecerdasannya, otaknya semakin berkembang. Anak sini kita marah, nggak boleh, jadi pasif. Otaknya buntu, tadinya otaknya berkembang jadi menyusut. Oleh karenanya seorang mau punya anak ya sabar, ya didik anak-anak ya. Jangan hadapi Anda dengan bentakan. Akhirnya kalau dibentak melulu anak-anak sudah apa? Dia tidak mendapatkan hak dia sebagai anak-anak. Maunya anak kita jadi anak dewasa. Dia anak-anak punya hak sebagai anak. Punya hak untuk main-main. Punya hak untuk banting sana, banting sini. Untuk bongkar sana, bongkar sini. Seperti itu. Ya. Saya dulu masih kecil, saya masih ingat. Saya sering bongkar sana, bongkar sini. Ibu saya nggak pernah ngelarang. Nanti sudah dibongkar, nggak bisa diperbaiki. Nggak ada masalah. Ya. Kita yang perbaikilah. Suruh bongkar lagi. Jadi maksud saya, anak-anak punya hak sebagai anak-anak. Ya namanya anak-anak ya. Ya kalau seorang ibu bangga, anak saya nggak pernah coret sana, coret sini. Ya. Lihat bagaimana anaknya. Pasif. Nggak aktif, nggak berkembang. Kaku. Lalu dilarang. Kita arahkan. Kalau berlebihan kita boleh pukul, kita boleh cubit. Nggak ada masalah. Tapi hukum asal kita lembut. Hukum asal kita biarkan. Namanya anak-anak. Namanya anak-anak. Ini hukum asal milik anak adalah dengan apa? Dengan kelembutan. Oleh karenanya, para ulama mengatakan dari sini bahwasanya anak-anak punya hak untuk apa? Untuk dicium. Mereka punya hak untuk dicium. Dipeluk. Disayang ya. Diberikan mainan dan lain-lain. Mereka punya hak. Kita tidak hanya memberikan materi, kita juga perlu cium, kita peluk anak-anak yang dekat dengan kita. Kita waktu mencium anak tidak terbatas, sudah besar dikit sudah nggak mau dicium, nggak mau cium kita. Mencium kita mungkin masih mau. Anak-anak tidak semua sama. Ada anak sudah SMP udah nggak mau dicium. Saya punya anak ada yang satu masih mencium meskipun sudah SMP, satunya nggak mau. Udah merasa besar. Paling cium tangan dulu. Cium pipi, dulu kita cium dia, ya seperti ya, masih anak masih kecil. Ketika dia besar dia sudah merasa berbeda ya. Dia punya hak ketika masih kecil kita sayang, untuk kita peluk, untuk kita gendong, untuk dia naik di atas. Lihat Nabi SAW bagaimana ketika sedang sholat. Nabi sedang sujud atau datang Hasan atau Husain naik di atas pundak Nabi. Jadikanlah Nabi sebagai kuda-kudaan sampai Nabi sujud lama. Sampai ada sahabat karena sujud lama dia pun angkat kepala ngecek ada apa kok Nabi lama. Tiba-tiba dia lihat ada seorang anak di atas pundak Nabi SAW, Nabi sedang sujud. Sampai Nabi tidak angkat-angkat, tidak bangkit dari sujudnya karena anak ini masih main terus. Sementara para sahabat sudah capek di belakang sujud. Setelah Nabi selesai sholat, mereka datang, ya Rasulullah, innaka qad sajadta sajadatan tawilah, sajadan ataltaha fiha. Kau sholat, sujudnya panjang. Auhiya ilaika am hadatha syai'un. Ya Rasul, apakah ketika kau sedang sujud turun wahyu? Ataukah telah terjadi sesuatu? Kenapa Anda sujud lama?
Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Tidak ada yang kalian sebutkan sama sekali. Walakin ibni irtahalani. Ibni hadha irtahalani. Fakaritu an uajilahu hatta yaqdi hajatahu. Yang terjadi adalah anakku ini, cucuku ini, jadikan aku sebagai kuda-kudaan. Dia naik berkuda-kudaan. Dan aku tidak ingin menyegerakan dia. Dia lagi asik main, aku biarin aja. Sampai dia selesai dari kesenangannya. Lihat ini sedang dalam salat, Nabi biarin. Dalam salat Nabi, biarin dia. Ini mereka punya hak untuk dicium. Untuk dipeluk. Untuk disayang. Ya. Demikian juga. Ya. Banyak ya riwayat-riwayat dari Nabi SAW tentang bagaimana kelembutannya kepada anak-anaknya, ya, kepada cucunya, kepada anak-anak secara umum. Ya. Seperti dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW yazurul ansar. Rasulullah SAW menziarahi kaum Ansar, fayusallimu ala sibyanihim. Rasulullah SAW ucapkan salam kepada anak-anak mereka. Wa yamsahu bi ru'usihim wa yad'u lahum. Rasulullah SAW mengusap kepala mereka, anak-anak kaum Ansar. Rasulullah SAW doakan kepada mereka lembut. Ini anak orang lain aja begitu, apalagi anak sendiri. Ya. Jadi ini asal dalam mendidik anak adalah dengan kelembutan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, anak-anak punya hak untuk dapat pendidikan. Anak-anak berhak mendapat pendidikan. Ya. Jangan kita anak kita bodoh ya. Kasihan mereka ya. Kasihan mereka. Kita didik. Di rumah kita didik. Sekolah kita kirim ke sekolah. Sampai rumah kita didik lagi. Di sela-sela dengan candaan. Dengan tawaan ya. Nabi SAW ternyata dalam hadis-hadis perhatian sama anak-anak ya. Anak-anak terutama masa remaja. Ya, seperti dalam hadis Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas termasuk sahabat junior kecil ketika Rasulullah SAW meninggal masih remaja. Ya, dia mengatakan kuntu khalfa Rasulullah SAW yauman, aku suatu hari di belakang Nabi. Maka Rasulullah SAW berkata, ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai sang remaja, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa pelajaran. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, engkau akan menjagamu. Jadi masih muda pun diajarkan oleh Nabi SAW. Sampai diajarkan tentang takdir. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka, sungguhnya umat ini seluruhnya kalau bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, tidak akan bermanfaat bagimu kecuali yang Allah telah tetapkan. Walau ijtama'u ala yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik, seandainya mereka bersatu padu untuk memberi mudarat kepada engkau, mereka tidak akan bisa beri mudarat kecuali yang telah Allah catat untuk menimpamu. Lihat, rufi'atil aklam wa jaffati suhuf, pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran catatan takdir telah kering, tidak ada perubahan. Ini bayangkan Nabi tanamkan kepada anak yang masih remaja. Kita anak-anak juga yang sudah kita sering bilang qadarullah, takdir. Sehingga mereka terbiasa ada masalah, mereka sudah berusaha ternyata buntu, mereka terbiasa mengucapkan qadarullah. Anak-anak diajarin masalah rukun-rukun iman dari awal. Diajarin, jangan berbuat syirik, harus ada waktu. Ya. Jadi hadis-hadis seperti ini banyak, saya membacakan banyak sekali. Rasulullah SAW bagaimana perhatian terhadap anak-anak. Jadi anak berhak mendapatkan pendidikan, ini sudah kita bahas dalam kajian-kajian yang lain tentang tips-tips mendidik anak ya. Sudah saya sebutkan ya dalam beberapa kajian. Kemudian di antara hak anak-anak yang keempat adalah yang sangat penting, adil di antara mereka. Ini sangat penting ya. Perhatikan ikhwan, ya, adil di antara mereka. Sebagai posisi, ya, misalnya kita punya dalam hadis Rasulullah jelaskan tentang Bashir, Nu'man bin Bashir. Jadi Bashir, ayahnya Nu'man ini punya beberapa istri. Kemudian dia punya anak di antaranya namanya Nu'man.
Kemudian dia sayang sama Nu'man, dia kasih hadiah budak diberikan kepada Nu'man. Ya, akhirnya istrinya bilang, jangan dulu terima ya. Coba minta Nabi jadi saksi karena ada madu-madunya yang mungkin cemburu. Kenapa anaknya istri pertamamu yang kau kasih, anak-anak kita enggak? Semua kan anakmu juga ya. Maka supaya tidak ada masalah, istrinya bilang, udah kamu minta persaksian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bashir pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bashir radhiyallahu anhu berkata, Bashir, ya Rasulullah, aku telah memberikan hadiah kepada Nu'man putraku. Maka Rasulullah bertanya kepada Bashir, "Aqulla waladika nahaltahu mithla man nahalta Nu'man?" Apakah semua anak-anakmu telah kau berikan hadiah seperti yang kau berikan kepada Nu'man? Kata Bashir, "La ya Rasul, tidak." Kata Rasulullah SAW, "Inilah ushidu alal jawr." Aku tidak mau menjadi saksi atas suatu perbuatan kezaliman. Ini zalim, tidak rata, tidak adil kepada anak-anak. Ini penting, ini hak anak-anak untuk disikapi adil. Fa'ashid ala ghairi, cari orang lain untuk menjadi saksi bagimu. Aku tidak mau menjadi saksi bagi kezaliman. Ini kezaliman. Kemudian Rasulullah mengajak dia berfikir. Ayasurruka anna auladaku kulluhum fi birrika sawa? Tidakkah kau suka kalau anak-anakmu semua berbakti kepadamu? Kata Bashir, ya Rasulullah tentu. Kata Nu'man, kata Rasulullah SAW kepada Bashir, I'dilu baina auladikum. Kalau gitu, adillah di antara mereka. Jadi adil ini umum di antara anak, adil dalam ciuman, dalam kasih sayang. Berusaha kita sadar ini, kalau satu dibelikan baju, semua dibelikan baju, kecemburuan sangat besar ada di antara anak-anak. Itu bisa bersambung sampai selanjutnya. Dendam di antara anak itu ada. Tidak usah kita bilang nih, enggak mungkin. Mungkin kakak-kakaknya Yusuf dendam kepada Yusuf, padahal bapak mereka Nabi Yakub alaihissalam. Ya, maka seorang waspada. Jangan dia membuka celah pertikaian antara anak-anaknya. Ya. Saya dapati kasus seorang datang kepada saya, kemudian dia protes, bilang, ya, kakak saya dulu enak, ya Ustaz. Ketika dia masih hidup, abi saya belikan dia, ayah saya belikan dia rumah. Kemudian abi saya meninggal, rumah jadi milik dia. Saya tidak dapat apa-apa, masih kecil. Ini contoh kesalahan. Kita tidak boleh begitu. Kalau kita membelikan rumah, belikan semua anak-anak. Kalau enggak punya duit untuk beli semua anak rumah, jangan kasih nama dengan nama anak kita. Itu tetap nama kita. Jadi kalau kita meninggal, sesuai hukum waris. Tidak boleh kita bangunkan rumah untuk anak kita pertama, ini untuk kamu, sementara anak kita ada yang kecil belum kita bangunkan buat dia. Bisa jadi kita meninggal di tengah perjalanan, ini rumah punya anak kita, anak yang kecil tidak dapat apa, ini terjadi. Saya pernah dapat kasus seperti ini. Ini kita punya satu istri. Seandainya seorang memiliki istri lebih dari satu, ini lebih ngeri lagi. Ya. Kemudian dia tidak adil, dia anak-anak yang lain dari istri pertama dia perhatikan, atau sebaliknya dari istri kedua dia perhatikan. Anak-anak istri pertama dia belikan dengan apa yang dibelikan, anak kedua tidak diperhatikan, tidak dibelikan. Tentang istri simpanan misalnya atau apa. Nanti akhirnya mereka saling ketahuan, akhirnya ternyata anak dari istri pertama diberikan, kita tidak, wah, ribut. Yang zalim kita yang zalim. Makanya waspada. Kalau kita punya anak, hendaknya kita berbuat adil. Satu diberi, semuanya diberi. Satu disayang, semua disayang. Satu ditelepon, semuanya ditelepon. Ya, itu hak mereka. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas hal ini. Kalau kita tidak adil, kita dikatakan zalim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, sedikit adab-adab yang harus diperhatikan terhadap anak-anak. Intinya hendaknya kita mendidik mereka dengan meyakini sebagai ibadah, dengan kesabaran, telaten. Kita berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, bahkan juga berkorban harta agar pendidikan mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh dan baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan kepada jamaah Samara Ta'lim. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan dengan adab-adab yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.